Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurwaida dan teman saya Ferdi Agustin dari Prodi Teknik Informatika semester 3, mahasiswa Universitas Kramat Jati. Nah, di sini kami akan membahas secara singkat mengenai pemanfaatan graf pada kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian teori graf? Teori graf adalah pokok pembahasan yang usianya sudah tua namun memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dengan hubungan antara objek-objek tersebut, atau dapat didefinisikan graf merupakan sebagai himpunan tidak kosong antara pasangan simpul-simpul dan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul tidak boleh kosong, sedangkan himpunan sisi boleh kosong. Jadi, suatu titik juga bisa disebut suatu graf. Graf hanya terdiri dari satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun disebut graf trivial. Di sini kami akan mengambil contoh dari pemanfaatan aplikasi graf pada pembuatan jalur angkot 05 Tasikmalaya, di mana kami mengambil di contoh dari salah satu jurnal, di mana akan menggunakan beberapa metode yang bisa digunakan dalam permasalahan tentang graf, yaitu lintasan dan sirkuit Euler dan persoalan tukang pos cinta. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler, bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler, seperti gambar 3. Jadi, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Misalnya persoalan tukang pos cinta. Dalam menyelesaikan persoalan tukang pos ini, teori-teori graf sangatlah berguna. Dalam graf ada yang disebut simpul dan ada yang disebut sisi. Dalam persoalan tukang pos, setiap ruas jalan yang ada dinyatakan dengan sisi, sedangkan setiap persimpangan dinyatakan dengan simpul. Selain itu, menyelesaikan persoalan tukang pos cinta mau tidak mau juga akan memakai metode Euler, yaitu dalam menentukan apakah jalan yang harus dilewati tukang pos merupakan lintasan Euler, sirkuit Euler, atau bukan kedua-duanya. Pada pembuatan jalur angkutan kota, tidak jauh berbeda dengan persoalan tukang pos Cina. Persoalan tukang pos Cina adalah bagaimana mengantarkan surat-surat yang dibawa ke alamat-alamat sepanjang jalan, sedangkan persoalan jalur angkutan umum adalah bagaimana sang supir angkot mengantarkan para penumpang bisa lebih cepat yang alamatnya tersebar di sepanjang jalan. Jadi bisa kita lihat dari contoh gambar 4, yaitu contoh jalan berupa lintasan Euler. Seperti persimpangan jalan mempunyai cabang yang berjumlah genap, kecuali 2 persimpangan yang mempunyai jumlah cabang yang ganjil. Hal ini sesuai dengan syarat cukup dan perlu agar suatu graf disebut dengan graf semi-Euler, yaitu jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf berderajat genap, kecuali 2 simpul yang berderajat ganjil. Hal ini dikarenakan simpul awal tidak sama dengan simpul akhir. Pembuatan jalur pada lintasan Euler sama dengan jalur angkutan kota pada umumnya, di mana sang supir mulai berangkat dari satu terminal menuju terminal lainnya. Jadi bisa kita lihat pada gambar sebelahnya yang merupakan contoh jalur angkut yang bisa dibuat. Jalan dengan lintasan Euler hanya membutuhkan satu jenis angkutan kota saja untuk dapat melewati setiap ruas jalan yang ada, sedangkan jumlah angkutan kota yang dibutuhkan tergantung pada rute jalan yang dilewati. Jika rute yang dilewati panjang, maka akan membutuhkan angkutan kota dengan jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan agar para penumpang tidak menunggu angkutan kota lainnya terlalu lama. Jika rute yang dilewati tidak terlalu panjang, maka tidak memerlukan angkutan kota yang terlalu banyak. Setiap persimpangan jalan mempunyai jumlah cabang yang sama, yaitu cabang 4. Hal ini sesuai dengan syarat cukup dan perlu agar suatu graf disebut dengan graf Euler, yaitu jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf berderajat genap,
Pembuatan jalur pada sirkuit Euler hampir sama dengan pembuatan jalur pada lintasan Euler, tetapi tujuan akhirnya adalah terminal tempat angkutan kota tersebut berangkat. Bisa dilihat pada gambar 6 contoh jalan yang berupa sirkuit Euler. Jalan dengan sirkuit Euler juga hanya membutuhkan satu jenis angkutan kota saja untuk dapat melewati setiap ruas jalan yang ada. Jumlah angkutan kota yang dibutuhkan juga tergantung pada rute jalan yang dilewati. Jika rute yang dilewati panjang, maka akan membutuhkan angkutan kota dengan jumlah yang banyak. Alasannya sama dengan pembuatan rute pada lintasan Euler, yaitu agar penumpang tidak menunggu angkutan kotanya terlalu lama. Jika rute yang dilewati tidak terlalu panjang, maka tidak memerlukan angkutan kota yang terlalu banyak. Alasannya juga sama dengan pembuatan rute pada lintasan Euler. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sebelahnya. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh gambar 8, yaitu contoh jalur berupa lintasan dan sirkuit Euler. Terkadang tidak mungkin untuk membuat jalur lain tanpa melewati jalur yang pertama. Untuk mengatasi masalah ini, mau tidak mau kita harus menggunakan lebih dari satu jenis angkot pada beberapa ruas jalan. Salah satu angkot akan kembali ke tempat asalnya atau terminal keberangkatannya, dan angkot yang lainnya akan menuju ke tempat atau terminal lainnya. Pada contoh ini bisa dilihat pada gambar sebelahnya, di mana tidak mungkin hanya menggunakan satu jenis angkutan untuk melewati semua ruas jalan. Minimal akan memerlukan dua jenis angkot. Dari angkot 1 pada gambar melewati jalur yang merupakan sirkuit Euler, sehingga angkot dari terminal 1 akan kembali lagi ke satu terminal. Sedangkan angkot 2 melewati jalur yang merupakan lintasan Euler, sehingga angkot dari terminal 1 tersebut akan menuju terminal 2. Adanya dua jenis angkot dalam satu ruas jalan terkadang akan membingungkan para penumpang dalam menentukan angkot yang akan mereka pakai. Untuk meminimalkan masalah-masalah yang akan terjadi, maka ruas jalan yang sama-sama dilewati keduanya dipilih karena merupakan jalan terpendek yang dilewati kedua angkot. Nah, sekian dulu topik pembahasan kali ini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.